Ketemu lagi dengan saya, Eka Suryanti, di video pembelajaran komputer akuntansi. Ingat, jarak, waktu, dan tempat bukan halangan untuk belajar. Yang penting ada niat, usaha, dan doa. Pasti semua cita-cita kalian akan terkabul. Itu motivasi belajar kita hari ini. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama mengenai buku besar pembantu dan yang kedua mengenai kartu persediaan. Oke, sebelum kita praktek, simak dulu penjelasan berikut. Buku besar pembantu adalah buku besar yang mencatat akun-akun tertentu secara terperinci. Dengan kata lain, buku besar pembantu adalah perluasan dari buku besar umum. Buku besar pembantu ada dua. Yang pertama adalah buku besar pembantu piutang. Di sini akan diperinci transaksi-transaksi kita kepada customer credit atau pelanggan kredit. Yang kedua adalah buku besar pembantu hutang. Di sini akan merinci transaksi-transaksi kita kepada supplier atau pemasok kredit. Manfaat dari buku besar pembantu adalah yang pertama, memudahkan kalian dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, kalian bisa memvalidasi saldo dari buku besar umum dengan mencocokkan dengan saldo yang ada di buku besar pembantu. Sehingga ketelitian kalian bekerja telah teruji. Dan yang ketiga, jika kalian berada di dunia kerja, berada dalam tim kerja akuntansi, kalian bisa dengan mudah membuat pembagian kerja sesuai buku besar pembantu yang kalian pegang. Kartu persediaan adalah kartu yang mencatat secara detail persediaan barang dagangan yang ada di perusahaan kalian. Di sana tercatat kapan barang tersebut dibeli, disimpan, kemudian dijual kembali. Detailnya pun dijelaskan di situ. Tanggalnya, jumlah barangnya, dan harga pokok dari barang tersebut. Oke, sekarang pengaplikasian dari buku besar pembantu dan kartu persediaan pada Mayop adalah 1. Pembuatan kartu customer, 2. Pembuatan kartu supplier, dan 3. Pembuatan kartu persediaan. Jangan lupa saldo-saldonya pun diisi. Ayo kita praktek bersama. Siapkan laptop kalian, siapkan komputer kalian, dan kasusnya. Oke, kita ke praktek yang pertama, yaitu membuat daftar customer dan saldo piutang dagang. Kalian harus persiapkan daftar customer yang ada pada soal, kemudian daftar saldo piutang. Jika sudah siap, kalian buka program Mayop, kemudian langsung ke command center. Di sini kalian bisa mengklik card file, kemudian card list. Nah, kebetulan tadi Ibu sudah buat yang customer toko Alex. Berikutnya Ibu akan membuat customer baru, yaitu toko baru. Klik new. Name adalah toko baru. Kemudian enter. Kodenya adalah card ID-nya C002. Alamatnya Jalan S. Parman, B14, Jakarta. Dengan nomor telepon 021 788 905. Oke, setelah datanya lengkap, kalian tinggal klik OK. Jadi, lakukan langkah yang sama untuk kedua toko berikutnya, yaitu toko contoh dan toko Dita. Oke, selain keempat customer itu, kita juga perlu membuat
customer tunai untuk menampung transaksi-transaksi tunai. Caranya juga sama. New, nama, customer tunai. Kemudian nomornya bisa kita lanjutkan jadi C005. Untuk alamat, nomor telepon bisa dikosongkan. Oke, sekarang bagaimana cara mengisi saldo dari masing-masing customer? Kita lihat pada soal. Nah, di sini terlihat bahwa toko Alex memiliki piutang dagang sebesar 22 juta, toko baru 16.500.000, toko Dita 16.500.000. Total piutangnya kita adalah 55 juta. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan cara mengisi saldo piutang atau saldo customer. Klik setup, kemudian pilih balance, kemudian customer balance. Di sini kita lihat toko Alex memiliki piutang sebesar 22 juta. Pilih toko Alex, kemudian add cell. Enter. Termsnya bisa kita lihat, kita cek kembali di sini. 1/10 net 30 yang berarti jika customer membayar 10 hari dari tanggal faktur, maka dia akan memperoleh diskon sebesar 1%. Dan tenggat waktu pembayaran adalah 30 hari. Di sini sudah cocok ya antara kebijakan kredit dengan terms yang di MyYob. Jika tidak cocok, silahkan kalian tinggal klik ini. Silahkan dirubah, disesuaikan. Oke. Kemudian invoice number-nya adalah, kita turun lagi, FJ118. FJ11-8. Kemudian tanggalnya ada di tanggal 20 November 2013. Jumlahnya adalah 22 juta. PPN dirubah menjadi NT, use tax code, kemudian record. Oke, untuk berikutnya toko baru. Langkahnya pun sama. Invoice number-nya FPJ11-11. Tanggalnya 25 bulan 11 2013. Kemudian jumlahnya piutang 16.500.000. PPN dirubah menjadi NT, use tax code, record. Yang terakhir toko Dita. Use, add cell, enter. SPJ11-12. Tanggal 30 bulan 11 tahun 2013. Jumlahnya adalah 16.500.000. Kemudian PPN diganti menjadi NT. Use, record. Nah, di sini akan muncul peringatan. Kalau kalian sudah benar menginput, maka MyYob akan memberikan ucapan selamat. Congratulations, your total outstanding invoice equal the balance of your link receivable account. Jadi, saldo piutang dagang sudah balance, sudah sama dengan neraca saldo awal di piutang dagang. Klik OK, close. Di sini kan 55 juta. Kita lihat di neraca saldo awal. Nah, di sini terlihat akun receivable sejumlah 55 juta. Artinya neraca saldo awal dan kartu customer sudah balance. Oke, praktek berikutnya adalah membuat daftar supplier dan saldo hutang dagang. Langkahnya, kita kembali ke tampilan command center, pilihlah cut file, cut list. Kalau tadi kita pilih customer, sekarang kita pilih supplier, new. Langkahnya hampir sama,
dengan langkah membuat kartu customer. Tinggal kita ketik PT Nusa Persada. Card ID-nya S001. Alamatnya Jalan Veteran 20 Jelambar, Jakarta. Phone number 021 564 610 350. Oke. Lakukan hal yang sama untuk PT Cipta Pesona, PT Mekar Nusa 2, dan supplier tunai. Oke, sekarang kita lanjutkan prakteknya mengisi saldo hutang dagang. Langkahnya pun sama, mirip. Klik setup, balance. Tadi saat piutang kita milih customer balance, kemudian saat hutang kita pilih supplier balance. Tinggal dipilih sekarang supplier kita. Yang pertama adalah Nusa Persada. Add purchase. Kemudian di sini kita sesuaikan terms-nya. Nusa Persada 210 net 50. Sini masih salah. 510 net 50. Tinggal kita rubah. Berarti di sini menjadi 2. Oke. Kemudian PO-nya NP8 strip 11. Tanggalnya 18 bulan 11 2013. Total including tax 22 juta. PPN dirubah menjadi NT. Use record. Lakukan langkah yang sama pada PT Cipta Pesona. Dirubah lagi menjadi 2. Kemudian PO-nya LI 14 strip 11. Tanggalnya 26 bulan 11 tahun 2013. Jumlahnya 11 juta. PPN dirubah. Oke, berikutnya PT Mekar Nusa 2. Dirubah lagi menjadi 2. PO-nya MN 22 strip 11. Tanggalnya 30 November 2013. Jumlahnya 44 juta. Teks ingat diganti menjadi NT. Use record. Nah, sama seperti tadi, di sini pun kita mendapat ucapan selamat saat saldo di buku besar pembantu atau di kartu hutang sudah sesuai dengan di neraca saldo awal. Oke, silakan di close. Sekarang kita akan mempraktekkan membuat kartu persediaan dan saldo awal dari persediaan. Kita kembali ke tampilan command center. Untuk persediaan, yang kita klik di sini adalah inventory. Kemudian klik item list. Di sini masih kosong inventory kita. Kita klik new. Perusahaan ini memiliki 2 inventory, yaitu EQ-Check dan Oxo. Item nomornya kita tulis dulu AU N06. Enter. Kemudian di sini kita ketik EQ-Check. Nah, di sini adalah kita juga menyeting link dari kartu persediaan. Yang pertama, I buy this item. Berarti ketika kita membeli, maka harga pembelian akan menjadi harga pokok dari barang tersebut. Maka di sini kita harus melingkan atau menyambungkan dengan cost of goods sold. Use. Kemudian, I sell this item. Kita menjual barang ini, kita linkkan dengan sales. Kita buka
penjualan atau sales. Di sini kita pilih sales of merchandise, use account. Dan yang ketiga, I inventory this item. Berarti kita akan menginventory atau menyimpan itu dan disambungkan dengan akun merchandise inventory. Jika di sini tiba-tiba blank atau tidak terlihat akunnya, kalian bisa ulang. Kita di sini kan ingat pakainya cost of goods sold. Kemudian oke. Nah, ternyata di sini kita dapat peringatan, you must specify a tax code when sold. Jadi kita harus mengisi kode pajak ketika kita menjual. Ingat, kode pajak kita adalah PPN. Kemudian di selling, di buying pun juga demikian. Di sini adalah PPN. Use oke. Untuk kartu persediaan berikutnya langkahnya pun sama. Item number AU strip N08. I buy, I sell, auction. I buy, I sell, I inventory. Ini karena tadi sudah tercatat di kartu persediaan IQ Check, otomatis di sini juga akan tersimpan. Jadi tidak perlu lagi kita pilih. Klik OK. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat 2 kartu persediaan. Oke, berikutnya bagaimana cara kita mengisi saldo awal dari kartu persediaan. Oke, bisa di sini inventory, di sini bisa kita buat adjust inventory. Per tanggal dilihat 30 November 2013. Berarti sih pilih 30 bulan 11 tahun 2013. Memonya, nah, di sini muncul you may not enter transaction before your convention date. Nah, kemarin saat periode akuntansi kita memilih convention month-nya adalah Desember. Nah, di sini kita buat bulan November, otomatis tidak diizinkan oleh Mayop. Maka di sini kita rubah menjadi 1 Desember 2013. Oke. Memonya adalah persediaan awal barang dagangan. Item number tinggal kalian klik tab, ketik tab, kemudian pilih N06 use. Kuantitinya berapa? Ada 80. Unit cost-nya berapa? Harga per unitnya 500.000. Enter. Totalnya menjadi 40 juta. Berikutnya sama tab, pilih N08 auction. Kuantitinya berapa? 70. Tab lagi, harganya berapa? 600.000. Total 42 juta. Sebelum kita record, kita bisa mengecek jurnalnya dengan cara ketik Ctrl dan R. Nah, di sini akan muncul persediaan awal barang dagangan, merchandise inventory di angka 82 juta. Tapi perhatikan lagi sekali, kok ada yang salah? Nah, kok akun yang di debit tidak ada nama akunnya? Ternyata ada yang terlewat di sini. Nah, di akun ini harus diisi dengan sama merchandise inventory. Use, begitupun di bawahnya merchandise inventory. Kembali kita ulangi Ctrl R. Nah, di sini sudah muncul ya. Debit kreditnya sudah sama, yaitu merchandise inventory. Untuk job tidak usah diisi, silahkan kalian ketik record. Oke, itulah cara pengisian saldo awal kartu persediaan. Coba kita lihat ke atas di neraca saldo awal.
Merchandise inventory juga tercatat 82 juta. Jadi antara neraca saldo dan kartu persediaannya sudah beres. Apakah kalian sudah mempraktekkan materi tadi? Sepertinya sudah semua ya. Apakah kalian menemui kesulitan? Jangan ragu untuk bertanya. Atau kalian bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain selain video materi ini. Ingat, selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.